Rasulnya wa Jibrila dan juga Jibril wa Mikala dan Mikail fa innallaha maka sesungguhnya Allah aduun adalah musuh lil kafirina bagi orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan tentang orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, di mana Allah menceritakan alasan lain mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, enggan beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggan beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, yaitu Al-Quran. Apa alasan lain mereka? Yaitu mereka memusuhi Jibril. Malaikat Jibril itu mereka anggap musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, "Man kana aduwan," barang siapa yang menjadikan musuh mereka, li Jibrila, malaikat Jibril, barang siapa yang menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam lubuk hatimu wahai Muhammad, biidznillah, dengan izin Allah, musaddiqal lima baina yadayhi, di mana Al-Quran itu membenarkan apa yang ada antara, berarti sebelumnya, membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil. Dan Al-Quran itu sebagai wahudan, petunjuk, wabusyra, kabar gembira, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perilaku orang-orang Yahudi yang berikutnya, mereka memusuhi malaikat Jibril. Apa alasannya? Pernah orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menurunkan Al-Quran? Lewat perantara siapa Al-Quran itu diturunkan? Lalu Nabi mengatakan malaikat Jibril. Nah, mereka mengatakan, wah, kalau Jibril itu musuh kami. Kalau Jibril itu musuh kami. Tapi kalau Mikail itu teman kami. Mereka menganggap Mikail itu teman mereka, sedangkan Jibril itu musuh mereka. Apa alasannya orang-orang Yahudi? Apa sebabnya orang-orang Yahudi itu memusuhi Jibril dan berteman dengan Mikail? Anggapan orang Yahudi nih, memusuhi Jibril, menjadikan teman Mikail. Karena Mikail itu malaikat yang menurunkan hujan. Jadi kalau Mikail itu menurunkan sesuatu yang membuat mereka enak, hujan, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, menyenangkan mereka. Sedangkan Jibril itu menurunkan wahyu, Al-Quran, Taurat, Injil kepada para nabi mereka
kepada para nabi mereka, yang mana di dalam kitab Taurat ada perintah untuk, ya, kalau Allah merintahkan untuk berperang, Allah merintahkan untuk ini, untuk itu. Nah, sesuatu yang terkadang membuat mereka enggan, nggak seneng, karena malas, karena sungkan, karena dorongan tidak mau beriman itu. Sehingga mereka beralasan bahwa wah, kalau Jibril itu musuh kami, sedangkan Mikail adalah teman kami. Nah, itu alasannya orang-orang Yahudi. Ya, sebabnya mereka memusuhi Jibril dan berteman, berkawan dengan Mikail karena sebab seperti itu. Qul man kana aduwwan li Jibril, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, siapa yang menjadikan Jibril itu sebagai musuhnya, ketahuilah fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam lubuk hatimu. Loh, Jibril itu yang menurunkan Al-Quran. Sebagaimana Jibril juga yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Sebagaimana juga Jibril itu yang menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Jadi Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, perantaranya Jibril. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, perantaranya Jibril. Seperti Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, juga perantaranya adalah Jibril. Nah, mereka dusta. Gimana mereka mau mengatakan memusuhi Jibril, berkawan dengan Mikail? Ini berarti cuman alasan mereka saja yang mereka buat-buat. Intinya mereka itu tidak mau beriman, nggak mau mengimani Muhammad sebagai utusan Allah, dan tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan kepada nabinya dan kepada mereka. Intinya itu, ya, mereka sudah tidak mau beriman kepada Nabi, nggak mau beriman kepada apa yang Allah turunkan padanya, yaitu Al-Quran. Itu toh sebenarnya. Mereka membuat-buat alasan, ya, yang itu alasan yang tidak logis, dibantah sama Allah. Loh, kalau ya kemarin mengatakan saya hanya menerima Taurat saja, apa yang diturunkan kepada kami. Sekarang mengatakan kami musuhi Jibril, itu musuh kami. Loh, padahal Taurat itu yang menurunkan juga malaikat Jibril alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan loh. Membenarkan apa? Membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Semestinya kalau mengimani kitab Taurat, mengimani Injil, ya, maka mereka juga harusnya mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran ini nggak ada yang menyelisihi kitab Taurat. Al-Quran ini membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Kemudian Allah mengatakan wahudan, Al-Quran itu sebagai petunjuk, wa busyra, sebagai pemberi kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu sebagai petunjuk yang bisa kita gali, yang itu akan bermanfaat bagi, ya, manusia di dunia ini, ya, dan kelak di akhirat. Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, itu Al-Quran. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Allah menyebutkan konsekuensinya untuk mereka. Kalau mereka mengatakan memusuhi Jibril, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu tidak hanya bermusuhan dengan Jibril, tapi konsekuensinya banyak.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan lillah." Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai musuh, wa malaikatihi. Nah, yang menjadikan para malaikat itu sebagai, ya, kalau memusuhi Jibril maka berarti memusuhi Allah. Kenapa? Karena Jibril yang mengutus adalah Allah. Itu konsekuensi yang pertama. Mereka memusuhi Allah. Mereka memusuhi Jibril, ya sama saja dengan mereka memusuhi Allah, karena Jibril yang mengutus adalah Allah. Konsekuensi kedua, wa malaikatihi. Mereka memusuhi Jibril maka sama saja dengan memusuhi seluruh para malaikat. Seluruh para malaikat. Kenapa? Karena Jibril itu sebagai sayyidul malaikah, sebagai pemimpin para malaikat. Ini ketuanya nih, pimpinannya para malaikat, pimpinannya dimusuhi, maka anak buahnya juga, ya, musuh mereka. Jadi kalau memusuhi pimpinannya, maka anak buahnya juga adalah musuh mereka. Konsekuensi kedua adalah memusuhi, ya, musuhnya para malaikat seluruhnya. Yang ketiga, wa rusulihi. Konsekuensi yang ketiga adalah musuhnya para rasul seluruhnya. Musuhnya para rasul seluruhnya. Kenapa Allah katakan konsekuensi yang ketiga musuhnya para rasul semua? Karena Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seluruh para nabi dan rasul dari bangsa Bani Israel, semua yang menurunkan wahyu adalah malaikat Jibril. Maka kalau mereka menyatakan memusuhi musuhnya malaikat Jibril, maka konsekuensi yang keempat adalah memusuhi seluruh para nabi dan rasul. Itu konsekuensi yang keempat. Konsekuensi yang ketiga. Kemudian setelah Allah menyebutkan secara khusus konsekuensi kedua tadi, mereka berarti musuhnya para malaikat seluruhnya, Allah menyebutkan secara khusus. Dan juga konsekuensi yang keempat adalah musuhnya malaikat Jibril. Ya, ini kalau dalam Al-Quran, ya, dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara global. Ya, tadi Allah sudah menyebutkan secara global. Konsekuensi yang kedua adalah wa malaikatihi. Semua para malaikat berarti musuhnya mereka. Malaikat Jibril bagian dari malaikat. Tapi di sini Allah sebutkan secara khusus wa Jibrila, dan mereka konsekuensi yang keempat adalah musuhnya Jibril. Musuhnya Jibril. Wa Mikala, dan juga musuhnya Mikail. Musuhnya Mikail juga. Kenapa? Karena malaikat Jibril kawannya malaikat Mikail. Malaikat Mikail anak buahnya malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril ini pimpinannya. Malaikat Mikail anak buahnya. Maka konsekuensi kalau, ya, memusuhi pimpinannya, maka juga musuhi anak buahnya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir. Allah mengatakan demikian. Nah, inilah Allah sebutkan, ya, alasannya orang-orang Yahudi, intinya mereka enggan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada apa yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Sudah gak mau beriman, tapi banyak alasan, alasan ini, alasan itu, termasuk alasan, waduh, ini kalau yang nurunkan Al-Quran itu malaikat Jibril, Jibril adalah musuh kami, gak mungkin kami mau mengimani Al-Quran. Ini alasan saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara faidah yang bisa kita ambil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama adalah anna minan nasi may yakuna aduwwan limalaikatillahi azza wa jalla, bahwasanya di antara manusia itu ada orang yang menjadikan malaikat itu sebagai malaikat-malaikat Allah itu sebagai musuh, ya, sebagai musuh. Ada di antara manusia yang menjadikan malaikat itu sebagai musuh. Padahal kalau kita lihat fitrahnya manusia itu suka sama malaikat. Sebagaimana fitrahnya manusia itu benci sama iblis. Ya, fitrahnya manusia itu suka sama malaikat, benci sama iblis. Itu fitrahnya manusia. Seburuk-buruk orang nggak mau dikatakan wah dasar iblis. Ini nggak mau. Ya, dasar iblis ini nggak mau. Jadi disamakan dengan iblis ini nggak mau. Ya, tapi kalau orang ya perangainya bagus, kemudian kita puji dan mengatakan wah sifatnya seperti sifatnya malaikat, wah ini orang senang. Ini seandainya ada orang yang dikatakan demikian, ini senang karena saking baiknya, ya jadi dikatakan seperti misalnya seperti malaikat. Ini orang senang. Dan itu memang fitrahnya manusia, suka sama malaikat dan benci sama iblis. Nah ini kok ada orang yang membenci malaikat, berarti apa? Keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Jadi ya hatinya ini sudah kebalik. Harusnya suka sama malaikat, kok ini ya membenci malaikat. Ya seharusnya cinta, kok malah benci. Seharusnya cinta malaikat, kok malah yang dicintai malah iblis. Iblis dicintai, malaikat dibenci. Ya, ini kan berarti hatinya sudah kebalik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Katakanlah barang siapa yang menjadikan musuh mereka yaitu Jibril. Faedah yang kedua dari ayat ini kata beliau adalah wa minha fadilatu Jibril alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Li'anna Allah dafi'anhu. Kata beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, ini ayat ini menunjukkan keutamaan istimewanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala membela Jibril di dalam ayat ini. Allah membela Jibril dalam ayat ini. Bagaimana ketika orang-orang Yahudi membenci Jibril, jika bertanya kepada baginda Nabi, siapa yang menurunkan Al-Quran? Ya, lewat perantara siapa Al-Quran itu diturunkan? Malaikat Jibril. Wah, lalu mereka mengatakan, oh kalau Jibril ini musuh kami. Malaikat Jibril ini musuh kami. Allah Subhanahu wa taala membela Jibril di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan pembelaannya Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Allah mengatakan Jibril itu yang telah menurunkan Al-Qur'an. Telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam lubuk hatimu wahai Muhammad. Ya, di sini Allah membela Jibril. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji Jibril dalam ayatnya yang lain. Di antaranya ya kalau tidak salah di surat An-Najm ya. Di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala memuji malaikat Jibril. Di kuwati fastawa ya.
Yaitu Jibril yang memiliki kekuatan, Jibril yang memiliki akal yang sangat cerdas, Jibril yang memiliki keindahan. Nah, ini Allah puji malaikat Jibril di dalam ayatnya yang lain. Nabi SAW juga memuji Jibril, bagaimana Jibril itu memiliki 600 sayap dan penuh keindahan. Nabi SAW memuji Jibril. Maka ayat ini menunjukkan ya keistimewaannya Jibril, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Jibril, Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga memuji-muji Jibril. Dan di antara faidah dari ayat ini yang bisa kita ambil adalah itsbat ulullullah azza wa jalla. Liqaulihi ta'ala fa innahu nazzalahu. Di sini menunjukkan penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk. Karena Allah berfirman fa innahu nazzalahu, karena malaikat Jibril itu telah menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran dari atas ke bawah. Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam ayatnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini isyarat bahwasanya yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Maka ini dalil kuat menunjukkan Allah berada di atas. Allah berada di atas. Ya, bahkan ya, fitrahnya manusia ketika ditanya di mana Allah ada di atas. Ini fitrahnya manusia sudah mengatakan demikian. Kemudian di antara faedah pelajaran yang bisa diambil juga adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad wa'al Qur'an wa'yan kamilan la yatatarraq ilaihi syak. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang sempurna sehingga tidak ada keraguan lagi di dalam hati. Sebagaimana firman-Nya, nazzalahu ala qalbika. Allah telah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran ala qalbika, ke dalam lubuk hatimu wahai Muhammad. Ini menunjukkan faidahnya kalau Al-Quran itu sudah berada di dalam hati kita, maka membuat kita itu bahagia, senang, ya. Ya, kalau Al-Quran itu sudah ada dalam hati kita, maka hiburannya manusia, hiburannya seorang mukmin adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sudah sampai pada lubuk hatinya. Ya, dia makin baca Al-Quran, makin tenang, makin ya gembira, jauh dari kesedihan. Ya, tapi kalau ya sebaliknya, ya maka ya orang sudah jangankan membacanya, ya mendengarkan bacaan Al-Quran saja sudah nggak kuat. Ya, maka kalau orang itu Al-Quran sudah ada dalam hatinya, maka yang ada adalah kecintaan. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak mungkin ya berkumpul menjadi satu di antara dua cinta. Tidak mungkin berkumpul menjadi satu di antara dua cinta. Cinta terhadap Al-Quran dan cinta terhadap nyanyian. Maka orang kalau tidak mungkin cinta pada Al-Quran, maka pasti suka cinta sangat dengan nyanyian. Ini kalau orang ini sudah enggak sudah istilahnya, kalau orang sangat suka dengan nyanyian, enggak mungkin dia suka sama Al-Quran. Dan orang kalau sudah sangat suka dengan Al-Quran, enggak mungkin dia suka nyanyian. Maka tinggal pilih, kita mau cinta Al-Quran atau mau cinta nyanyian.
Karena tidak mungkin ini menjadi satu, suka Al-Quran dan suka nyanyi. Ini seperti air sama minyak, nggak mungkin bersatu, nggak mungkin bersatu. Ini kalau Al-Quran sudah ya masuk ke dalam lubuk hati kita demikian. Al-Quran akan sebagai hiburan buat kita. Kemudian kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, di antara faedah lagi adalah anna hadzal Qur'an innama nazala biidznillah. Bahwasanya Al-Qur'an ini ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan biidznillah, karena izin Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazzalahu ala qalbika biidznillah. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke lubuk hatimu biidznillah, dengan izin Allah. Kata beliau, izin Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ya, izin Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah izin kauni atau yang disebut dengan qadari. Yang kedua adalah izin syar'i. Apa maksud keduanya? Kalau izin kauni atau izin qadari adalah Allah mengizinkan berupa ketetapan takdirnya untuk makhluk, seperti Allah mencipta iblis, ya. Allah mencipta makhluknya. Di antara makhluknya ada yang baik, di antara makhluknya ada yang jahat. Allah mencipta itu. Nah, ini yang dimaksud dengan izin Allah, izin kauni atau izin qadari. Yang kedua, izin Allah adalah izin syar'i. Ini yang berupa dengan syariat, adanya perintah, adanya larangan. Nah, ini izin Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i. Kemudian di antara faedah yang lain adalah annal Qur'an busyra lil mu'minin. Bahwasanya Al-Qur'an itu memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran itu adalah kabar gembira. Apa yang dimaksud dengan kabar gembira? Al-Quran ini disebut kabar gembira karena Al-Quran itu ketika kita baca menenteramkan hati. Maka Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan menyebut-nyebut nama Allah, ya, dengan membaca Al-Quran, maka hati akan menjadi tenang. Dengan kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan semakin tahu, akan semakin tenang, akan menambah keimanan. Nah, itu yang terjadi. Ya, sebaliknya orang yang jauh daripada Al-Quran, maka sebaliknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan suatu surat Al-Quran, faminhum, di antara mereka, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, ya, ada yang berkata yaqul, ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imanan, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Fa ammal ladina amanu fazadathum imanan, adapun orang-orang yang beriman dengan turunnya surat dalam Al-Quran, maka zadathum imanan, bertambah imannya, akan makin menambah imannya. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat sakit, fazadathum ridsan ila ridsihim wa matu wa hum kafirun, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka
di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi orang ini kondisinya dua nih ketika turunnya Al-Quran, apakah menambah iman atau menambah kekafiran. Ya, kalau orang yang beriman dengan turunnya Al-Quran menambah iman, mempertebal iman. Kalau orang munafik dengan adanya Al-Quran, karena hati mereka sakit, maka apa yang terjadi? Menambah kekafirannya, ya, setelah kekafiran yang sudah ada bertambah. Maka berarti kita, ya, di sini seseorang yang jauh dari Al-Quran, bahkan nggak senang, jangan baca, mendengar bacaan Quran saja tidak senang, maka sebabnya ada dua. Yang pertama adalah karena berkurangnya iman sehingga menjadikan kita makin jauh dari Al-Quran, atau yang kedua karena apa? Hilangnya iman. Ya, karena berkurangnya iman akan males dengan Al-Quran. Maka kita, ya, terkadang merasakan kenapa sudah berhari-hari ini nggak pernah baca Quran. Nah, maka perhatikan, oh mungkin ini tanda isyarat lampu kuning kalau iman kita sedang berkurang. Ya, karena sebabnya cuma dua, berkurangnya iman atau hilangnya iman. Maka di sini dikatakan annal Quran busyra lil mu'minin, bahwasanya Al-Quran itu sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Yang terakhir di antara faedah dari ayat ini, kata beliau, adalah anna man adallah fahuwa kafirun, bahwasanya barang siapa yang memusuhi Allah maka dia telah kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, man kana aduwwan lillahi, tsumma qala ta'ala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah berfirman fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh orang-orang kafir. Sebelumnya Allah mengatakan barang siapa yang menjadikan Allah sebagai musuh, ini karena konsekuensi. Memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Sama dengan memusuhi seluruh para malaikat, sama dengan memusuhi semua para rasul, sama dengan memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Maka itu semua, kata Allah, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ya, gimana kalau sudah dijadikan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ngasih hidup? Ya, siapa ngasih sehat? Siapa ngasih dunia yang ada pada diri kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa, ya, ada pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.